Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Aulia Putri dengan NIM 1930201256. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Prodi PGMI, dari kelas PGMI 07. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia MI dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Haniatus Soliha MPD. Terima kasih. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Udah sarapan belum nih? Sudah. Pas Hana tadi sarapan apa? Roti. Kalau Nina? Bubur. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Hasanah. Hadir Bu. Yang kedua, Nina. Hadir Bu. Ya, hadir semua ya. Ya Bu. Kita hari ini ada yang tahu nih mau belajar apa hari ini? Tentang kalimat. Bahasa Indonesia. Betul sekali, bahasa Indonesia. Membahas mengenai kalimat. Ini kalimat ya. Ada yang tahu pengertian dari kalimat? Tidak. Menurut kalian aja nih, kalau misalnya ibu ya bertanya, Nina udah sarapan belum? Itu termasuk kalimat atau tidak? Kalimat. Itu kalimat. Coba buat kalimat-kalimat baru. Contoh. Seperti kalian misal bertanya kepada ibu, ibu udah makan belum? Itu sudah menjadi sebuah kalimat. Lebih rincinya lagi ibu bacakan. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Makna yang lengkap ya, kita garis bawahi. Contoh seperti yang ibu bilang tadi, ibu bertanya kepada Nina, Nina sudah sarapan belum? Berarti makna dari kalimat ibu itu ibu menanyakan apakah Nina sebelum berangkat sekolah itu sudah makan atau belum, gitu ya. Terus selanjutnya, kalimat adalah satuan bahasa terkecil. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir. Sedangkan kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Nah, maksudnya di sini yaitu kalimat lisan. Seperti ibu bertanya tadi, selamat pagi anak-anak. Itu kan sebuah kalimat, itu memiliki nada tidak? Nah, itu yang disebut dengan intonasi. Sedangkan kalimat yang ditulis itu seperti misal nih, nama ibu tadi mau bertanya kepada Nina. Nina, berarti huruf awalannya harus huruf kapital. Berarti N besar dilanjutkan dengan huruf kecil nih. Nina, apakah sudah sarapan? Apakah sudah sarapan? Nah, menurut kalian, karena kalimat ibu kalimat tanya, jadi tanda yang tepat untuk di akhir apa? Tanda tanya. Tanda tanya. Nah, begitu. Terus kita lanjut ke kalimat. Kalimat terbagi menjadi dua, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Ada yang tahu bedanya apa? Apa? Nggak apa-apa salah. Kalau majemuk tuh yang kayak singkat itu kan sih. Apa? Besarin suaranya? Kalau majemuk itu yang kayak kalimat singkat atau kalimat. Bukan. Dijelasin aja ya. Kalimat tunggal, yang pertama kita bahas kalimat tunggal. Yang pertama, kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya mempunyai satu pola kalimat.
yaitu hanya memiliki satu subjek dan satu predikat serta satu keterangan. Nah, seperti contoh, Mina pergi ke sekolah. Keterangannya itu berarti Mina sedang perginya ke sekolah, gitu kan. Yang kedua yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang mempunyai dua pola kalimat atau lebih. Kalimat majemuk ini terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Setiap kalimat majemuk mempunyai kata penghubung yang berbeda, sehingga jenis kalimat tersebut dapat diketahui dengan cara melihat kata penghubung yang digunakannya. Nah, kalimat majemuk juga dibagi lagi nih menjadi 4, yaitu kalimat majemuk setara, kalimat majemuk hafatan, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Itu ya. Nah, setelah kita membahas tentang pengertian, kita lanjut ke ciri-ciri kalimat. Ciri-ciri kalimat. Nah, ini tadi di pengertian sudah kita bahas. Sekarang kita membahas ciri-ciri kalimat. Ya. Kalimat memiliki 4 ciri-ciri, yaitu 1. Merupakan satu kesatuan bahasa yang memiliki fonem dan morfem. Nah, apa sih fonem dan morfem itu? Fonem adalah bunyi pada sebuah bahasa yang membedakan makna dalam sebuah kata. Sedangkan morfem adalah bentuk bahasa yang mengandung arti pada sebuah kata. Ciri-ciri yang kedua, dapat berdiri sendiri meskipun tidak ditambah dengan kalimat pelengkap. Yang ketiga, mempunyai pola intonasi akhir. Dan yang keempat, adanya huruf kapital dan tanda baca dalam sebuah kalimat. Yang ketiga yaitu yang kita bahas, unsur-unsur kalimat. Unsur kalimat. Nah, apa aja sih unsur kalimat itu? Ada yang tahu nggak nih? Unsur kalimat terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama subjek, yang kedua predikat, yang ketiga objek, yang keempat pelengkap, yang kelima keterangan. Nah, itu tadi tentang unsur-unsur kalimat. Selanjutnya yaitu bagian-bagian dari kalimat. Nah, selanjutnya setelah membahas unsur-unsur, kita akan masuk pada jenis-jenis kalimat menurut bentuk. Nah, jenis-jenis kalimat menurut bentuk terbagi lagi nih menjadi beberapa kalimat. Seperti yang Ibu bilang tadi, ada kalimat tunggal. Contoh kalimat tunggal ya, Ibu contohkan seperti ayah sedang tidur, terus semangat belajar, terus ibu sedang memasak. Itu kalimat tunggal. Nah, sedangkan kalimat majemuk contohnya, ayah dan ibu senang membuat masakan soto Banjar karena hidangan ini adalah makanan favorit mereka. Nah, kalian tahu nggak nih kata sambung dalam kalimat ini apa? Ayah dan ibu senang membuat masakan soto Banjar karena hidangan ini adalah makanan favorit mereka. Nah, itu namanya kalimat majemuk karena dia memiliki dua kata sambung, yaitu dan karena. Nah, itu ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kalimat aktif dan kalimat pasif. Aktif dan pasif. Nah, apa nih ciri-cirinya? Ciri-ciri kalimat aktif adalah predikatnya cenderung memiliki imbuhan
me, ataupun ber. Dan pada kalimat aktif, imbuhan me ataupun ber cenderung mengikat predikat yang menggambarkan suatu tindakan ataupun pekerjaan dalam sebuah kalimat. Nah, contoh kalimatnya ini ada yang tahu nggak? Contohnya, kakak membaca buku. Nah, yang termasuk dalam kalimat aktif yaitu apa tadi? Ini ya. Lanjut ke kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan atau tindakan atau aktivitas. Nah, contohnya ibu sebutin ciri-cirinya dulu ya. Ciri-ciri kalimat pasif yaitu subjeknya sebagai penerima perlakuan. Yang kedua, predikatnya berimbuhan di, ter, ke, atau terkan. Predikatnya berupa predikat persona atau kata ganti orang. Objek pada kalimat pasif merupakan subjek pada kalimat aktif dan biasanya ditandai dengan adanya kata-kata oleh dan dengan. Nah, contoh kalimatnya yaitu buah mangga di. Ingat kan tadi ada kalimat pasifnya yaitu dipetik oleh ibu. Nah, jadi yang membedakan kalimat aktif dan kalimat pasif yaitu di awal ini. Kalau yang aktif itu me, kalau yang pasif itu di. Gitu ya. Terus, jenis-jenis kalimat berdasarkan pengucapan terbagi menjadi beberapa, yaitu kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang menggambarkan ucapan atau perintah. Kalimat tersebut juga berisi bagaimanakah perkataan orang yang dimaksud, sehingga kalimat ini ditandai dengan tanda petik. Contoh kalimat langsung adalah, ibu berkata, sayang, hari ini kita makan buah yuk. Nah, itu kan harus ada tanda kutip, ibu, seperti dialog. Ibu, di sini kalimatnya. Nah, itu ya. Terus yang kedua, kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang mendeskripsikan ucapan kembali dari seseorang. Biasanya, kalimat tidak langsung ini merupakan kalimat pasif dan berupa kalimat berita. Contohnya, Bu, guru berkata bahwa saya harus bekerja cerdas agar saya dapat menjadi orang sukses. Terus contoh yang lain yaitu ayah berkata bahwa jurusan matematika memiliki prospek kerja yang cerah. Nah, itu contoh dari kalimat tidak langsung. Atau lebih bisa agar mudah dimengerti, kalimat tidak langsung itu sama dengan kalimat yang memiliki makna berita di dalamnya, kayak informasi, seperti yang ayah berkata bahwa jurusan matematika memiliki prospek kerja yang cerah. Nah, itu kan berarti ayah menginformasikan bahwa jurusan matematika itu memiliki prospek kerja yang cerah. Lalu yang terakhir ya, materi yang terakhir, jenis-jenis kalimat berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat untuk memberi perintah kepada orang lain dalam menjalankan sesuatu. Biasanya kalimat ini ditandai dengan tanda seru jika dalam bentuk tulisan, sedangkan dalam bentuk lisan itu ditandai dengan intonasi nada tinggi. Nah, contohnya seperti contohnya, silakan, misal ini ibu mengucapkan secara lisan ya, silakan Anda meninggalkan ruangan ini. Nah, itu kan nadanya tinggi kan, intonasi tinggi. Sedangkan kalau ditulis, tolong sampaikan maksud saya ini kepada ibu Anda. Atau lebih mudah, kalau misalnya ibu ngasih soal ke kalian, seperti jelaskan apa yang dimaksud dengan bunga. Itu kan berarti ibu memerintahkan kalian untuk apa? Menjelaskan apa arti dari bunga. Itu kalimat perintah. Yang kedua yaitu kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang ditandai dengan tanda tanya, yang seperti ini tadi, dan memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi dari
Contohnya misal apa ya? Seperti ibu bertanya kepada kalian, nanti kalian setelah pulang sekolah mau kemana? Nah itu berarti ibu bertanya kepada kalian, pulang ini mau kemana? Itu namanya kalimat tanya. Sedangkan kalau ditulis di menjadi tulisan itu diakhiri dengan tanda tanya. Yang ketiga yaitu kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang digunakan untuk memberi informasi kepada orang lain. Kalimat ini ditandai dengan tanda titik jika dituangkan dalam bentuk tulisan, sedangkan dalam bentuk lisan, kalimat tersebut dilakukan dengan intonasi atau nada rendah. Contoh kalimat berita adalah, contoh ya, Anda pasti tahu bahwa Anda pernah bersekolah di SMP Tepakori di Jakarta. Nah itu kan tidak, udah cukup pada situ aja gitu, jadi tanda titik. Nah gitu. Terus yang keempat, kalimat seruan. Kalimat seruan adalah kalimat yang mengungkapkan perasaan seseorang dengan kata lain antara senang, kagum, dan bahkan terkejut. Kalimat tersebut diungkapkan dengan intonasi tinggi jika dalam bentuk lisan. Sedangkan dalam bentuk tulisan bisa ditandai dengan tanda titik atau tanda seru. Nah, jadi itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Tentang apa tadi? Kalimat ya. Udah mengerti semua kan? Sudah Bu. Baiklah. Sekian untuk pembelajaran kalimat pada hari ini. Ibu harap nanti kalian pulang sekolah boleh istirahat dulu, tapi diingat-ingat lagi ya pembelajaran yang kita belajar hari ini agar kalian tidak lupa. Baiklah. Kita sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, berdoa dalam hati masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Semoga ilmu yang Ibu ajarkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulangnya hati-hati ya. Bu.